Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang roda gigi dan pegas. Oke, di sini anggota kelompoknya ada saya Muhammad Ibnu Rafi, lalu ada kedua ada Ibrahim, ketiga ada Fendi Randakila, dan keempat ada Rai Bungsu Suci A. Lanjut ke pengertian roda gigi. Roda gigi adalah salah satu jenis elemen transmisi yang penting untuk suatu pemindahan gerak atau terutama putaran. Daya atau tenaga pada suatu sistem transmisi antara penggerak dengan yang digerakkan. Suatu konstruksi hubungan roda gigi digunakan pula untuk sistem pengatur pada pemindahan putaran atau untuk merubah gerak lurus menjadi gerak putar atau sebaliknya. Oke, lanjut macam-macam roda gigi. Ada yang seperti gambar. Pertama ada roda gigi lurus, roda gigi miring, tiga ada roda gigi miring ganda, keempat ada roda gigi dalam, lima ada pinyon dan batang gigi, keenam ada roda gigi kerucut lurus, tujuh ada roda gigi kerucut spiral, delapan ada roda gigi permukaan, sembilan ada roda gigi miring silang, 10 ada roda gigi cacing silindris, ke-11 ada roda gigi cacing globoid, dan ke-12 ada roda gigi hipoid. Lanjut ke pengertiannya. Yang pertama ada roda gigi lurus. Roda gigi lurus adalah roda gigi yang memiliki gigi-gigi sejajar dengan sumbu poros dan digunakan untuk meneruskan putaran serta daya antara dua poros yang sejajar. Kedua, ada roda gigi miring. Roda gigi miring atau helical gear adalah roda gigi yang gigi-giginya dibuat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu poros sehingga bentuk giginya tampak miring atau helix. Ketiga, ada roda gigi ganda. Roda gigi miring ganda atau double helical gear adalah roda gigi yang terdiri dari dua deretan gigi helix dengan arah kemiringan berlawanan pada suatu roda gigi. Bentuknya menyerupai huruf V, sehingga sering disebut roda gigi herringbone jika kedua deretan gigi bertemu di tengah tanpa celah. Lanjut ke roda gigi dalam. Roda gigi dalam adalah roda gigi yang giginya terletak pada bagian dalam lingkaran roda. Roda gigi ini bekerja dengan cara berkaitan atau bermesing dengan roda gigi lain yang berada di dalamnya. Lanjut ke pinyon dan batang gigi. Roda gigi dan batang gigi atau rack and pinion adalah pasangan elemen transmisi yang terdiri dari roda gigi atau pinion berbentuk lingkaran dengan gigi di sekelilingnya. Batang gigi atau rack berbentuk batang lurus yang memiliki gigi-gigi pada salah satu sisinya. Lalu ada roda gigi kerucut lurus. Roda gigi kerucut lurus adalah roda gigi yang berbentuk kerucut dengan gigi-gigi lurus pada permukaannya. Roda gigi ini digunakan untuk mentransmisikan daya dan putaran antara dua poros yang saling berpotongan, biasanya membentuk sudut 90 derajat. Lanjut ke roda gigi kerucut spiral. Roda gigi kerucut spiral adalah roda gigi kerucut yang memiliki gigi berbentuk melengkung atau spiral pada permukaannya. Roda gigi ini digunakan untuk mentransmisikan daya dan putaran antara dua poros yang saling berpotongan umumnya pada sudut 90 derajat. Lalu ada roda gigi permukaan. Roda gigi permukaan atau face gear adalah roda gigi yang gigi-giginya terletak pada permukaan muka atau face roda, bukan pada kelilingnya. Roda gigi ini biasanya dipasangkan dengan roda gigi pinion untuk meneruskan putaran antara dua poros yang saling berpotongan, umumnya membentuk sudut 90 derajat. Lalu ada roda gigi miring silang. Roda gigi miring silang atau cross helical gear adalah sepasang roda gigi miring yang digunakan untuk meneruskan putaran dan daya antara dua poros yang bersilang atau tidak sejajar dan tidak berpotongan. Gigi-giginya berbentuk miring atau helix, sehingga kontak antar gigi berlangsung lebih halus. Lanjut, yang akan mempresentasikan
Selanjutnya akan dipresentasikan sama saya. Yang selanjutnya ada roda gigi cacing cylinders. Roda gigi cacing cylinders adalah sistem transmisi yang terdiri dari poros cacing atau worm berbentuk seperti sekrup silinder dan roda gigi cacing atau worm well. Sistem ini digunakan untuk meneruskan putaran dan daya antara dua poros yang biasanya saling tegak lurus. Yang kedua ada roda gigi cacing globoid. Roda gigi cacing globoid ini adalah jenis roda gigi cacing yang memiliki bentuk cacing melengkung atau globoid, sehingga permukaannya membungkus sebagian roda gigi cacing. Jenis ini juga merupakan pengembangan dari roda gigi cacing cylinders untuk meningkatkan luas kontak antar gigi. Selanjutnya ada roda gigi hipoid. Roda gigi hipoid ini adalah jenis roda gigi yang mirip dengan roda gigi kerucut spiral, tetapi sumbu kedua porosnya tidak berpotongan dan tidak sejajar. Roda gigi ini banyak digunakan pada sistem diferensial kendaraan untuk mentransmisikan daya dengan halus dan efisien. Selanjutnya, ada nomenklatur roda gigi. Ini ada istilahnya, nama Indonesia, keterangannya. Lanjut. Selanjutnya, cara menggambar roda gigi lurus dalam teknis. Yang ke satu, tentukan data roda gigi. Yang kedua, gambar 4 lingkaran utama. Yang ketiga, bagi lingkaran jadi jumlah gigi. Yang keempat, bentuk profil gigi involute. Yang kelima, lengkapi lembar kerja. Contohnya seperti ada gambar di pinggir samping. Selanjutnya, ada pegas. Pegas merupakan piranti mekanis yang didesain untuk menyimpan energi apabila dilendutkan dan mengembalikan jumlah energi yang sama apabila dilepaskan. ANSI Y3.3M 1981 R1992. Selanjutnya, pegas haruslah mempunyai kemampuan defleksi elastis yang besar. Beban yang bekerja pada pegas dapat berupaya gaya tekan, gaya tarik, atau torsi, atau twist force. Pegas pada umumnya beroperasi dengan beban kerja yang tinggi dan beban yang bervariasi secara terus-menerus. Selanjutnya, di sini ada material pegas. Material pegas harus memiliki sifat elastis yang baik, kuat terhadap beban berulang atau fatigue, serta tahan terhadap deformasi permanen. Yang ke satu, baja karbon tinggi atau high carbon steel. Karakteristiknya, yang ke satu ada material pegas yang paling umum digunakan. Yang kedua, memiliki kekuatan dan elastis yang tinggi. Yang ketiga, harga relatif murah. Yang keempat, mudah diproduksi. Aplikasinya, yang ke satu, pegas kendaraan, pegas mesin industri, pegas peralatan rumah tangga. Lanjutnya, sini ada contoh-contohnya. Yang ke satu ada baja musik atau musik wear. Karakteristiknya, ke satu memiliki kekuatan tarik sangat tinggi, yang kedua ketahanan lelah atau fatigue sangat baik, yang ketiga cocok untuk bekas berukuran kecil dan perisial. Untuk aplikasinya, yang ke satu pulpen, yang kedua mainan mekanik, yang ketiga instrumen presisi. Selanjutnya ada baja krom vanadium. Untuk karakteristiknya sangat kuat dan tahan terhadap beban kejut. Yang kedua ketahanan lelah tinggi. Yang ketiga umur pakai panjang. Untuk aplikasinya suspensi mobil, peralatan berat, sama industri otomotif. Selanjutnya ada baja krom silikon. Untuk karakteristiknya tahan terhadap temperatur tinggi. Yang kedua tahan beban dinamis yang besar. Ketiga memiliki kekuatan tarik tinggi. Buat aplikasinya pegas kutub mesin. Yang kedua mesin balap. Yang ketiga industri penerbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Ya, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ada stainless steel. Karakteristiknya sangat tahan korosi dan karat, cocok lingkungan lembab dan bahan kimia. Yang ketiga memiliki tampilan yang baik.
Aplikasinya itu industri makanan, alat kesehatan, industri kelautan. Selanjutnya ada fosfor perunggu. Karakteristiknya tahan korosi, produktivitas listrik baik, tahan terhadap kausan. Aplikasinya saklar listrik, konektor elektronik, kontak listrik. Selanjutnya ada kuningan. Karakteristiknya tidak mudah berkarat, non magnetik, mudah dibentuk. Aplikasinya itu pada instrumental presisi, komponen elektronik, peralatan ukur. Selanjutnya jenis-jenis pegas. Berbagai macam jenis pegas yang penting untuk diketahui sebagai berikut. Yang pertama ada helical spring atau pegas helix. Pegas helix dibuat dari gulungan kawat berbentuk helix dan terutama menahan beban tekan. Dinamakan pegas tekan. Dan tarik dinamakan pegas tarik seperti pada gambar A dan B. Bentuk penampang kawat pegas adalah bisa lingkaran, persegi, atau butir sangkar. Selanjutnya, yang kedua ada conical dan folded spring atau pegas kerucut seperti ditunjukkan pada gambar. Digunakan dalam penerapan khusus yang memerlukan pegas teleskopik. Pegas jenis ini memiliki diameter yang berubah sepanjang panjang pegas sehingga dapat saling masuk saat mengalami kompresi. Selain menghemat ruang, pegas kerucut juga mampu memberikan karakteristik kekakuan yang bervariasi sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya, yang ketiga ada torsion spring atau pegas torsi. Pegas ini bisa digolongkan jenis pegas helix atau spiral seperti pada gambar. Tipe helix digunakan hanya dalam penerapan di mana beban cenderung untuk memutar pegas dan digunakan dalam mekanika listrik. Tipe spiral juga digunakan di mana beban cenderung untuk menaikkan jumlah koil yang digunakan pada jam dinding. Selanjutnya, selanjutnya ada disk atau Belleville spring atau pegas piringan. Pegas ini terdiri dari satu atau beberapa piringan berbentuk kerucut yang disusun dan ditahan bersama-sama menggunakan baut pusat seperti ditujukan pada gambar. Susunan piringan dapat dibuat secara seri, paralel, atau kombinasi keduanya untuk memperoleh karakteristik kekakuan dan defleksi yang diinginkan. Lanjut, selanjutnya, selanjutnya ada cara menggambar pegas. Yang pertama buat biar sumbu, yang kedua tentukan diameter pegas, yang ketiga gambar ligitan pegas, gambar ujung pegas, yang keempat buat tampak ujung, yang kelima penyederhanaan gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan sedikit. Ya, di sini ada 5 contoh implementasi roda gigi. Pertama, ada roda gigi lurus. Digunakan dalam gearbox sumbu poros sejajar, contohnya pada mesin bubut dan mesin bor. Kedua, di sini ada roda gigi miring. Gigi dibuat miring terhadap sumbu, operasi lebih halus dan suara lebih rendah. Contohnya pada transmisi kendaraan atau mesin industri. Ketiga, ada roda gigi kerucut. Digunakan untuk meneruskan poros putaran antara dua poros yang berpotongan, contohnya di diferensial kendaraan. Keempat, ada roda gigi cacing. Terdiri dari roda gigi dan roda gigi cacing. Menghasilkan putaran besar, contohnya pada lift, conveyor, dan hose. Kelima, ini ada roda gigi dan batang gigi. Mengubah gerak putar jadi gerak lurus atau sebaliknya. Contohnya pada sistem kemudi mobil dan mesin CNC. Lanjut. Bisa dikecilin dikit, no?
Oke, di sini ada 5 contoh implementasi pegas. Pertama, di suspensi kendaraan. Pegas digunakan pada mobil dan sepeda motor untuk menyerap getaran. Kedua, ada di pulpen tekan. Pegas digunakan untuk mengembalikan mekanisme pulpen semula. Ketiga, ada timbangan pegas untuk memanfaatkan sifat elastis pegas untuk mengukur berat atau gaya bekerja. Keempat itu ada katup mesip atau valve spring. Pegas pada kendaraan berfungsi mengembalikan katup ke posisi tertutup setelah dibuka oleh mekanisme cam. Ada pintu otomatis. Pegas torsi digunakan untuk mengembalikan pintu ke posisi tertutup secara otomatis. Lanjut, kesimpulannya roda gigi dan pegas merupakan elemen mesin yang sangat penting dalam berbagai sistem mekanik. Roda gigi berfungsi untuk meneruskan daya, mengubah kecepatan arah putaran, dan memberikan tenaga yang efisien dan tingkat ketelitian yang tinggi. Berbagai metode pembuatan roda gigi seperti proses pemotongan, rolling, dan pengecoran digunakan sesuai dengan ukuran, bentuk, dan kebutuhan penggunanya. Sementara itu, pegas berfungsi menyimpan dan pelepas energi mekanis serta peredam getaran dan beban kejut. Terdapat berbagai jenis pegas seperti pegas helix, pegas kerucut, pegas torsi, pegas daun, dan pegas piringan atau belave spring yang masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi berbeda. Pemilihan jenis pegas dan material yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja, ketahanan, dan keamanan suatu sistem mekanik. Dengan memahami prinsip kerja, fungsi, serta karakteristik roda gigi dan pegas dapat dilakukan perancangan, pengoperasian mesin yang lebih efektif, efisien, dan selanjutnya ini beberapa buku referensi yang kami gunakan dalam menyusun PPT ini. Selanjutnya, ya, Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.